Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin melakukan praktikum yang anggotakan di sini saya Tia Atika, saya Sidra Fikatulinda, saya Kegiatan praktikum yang pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuannya dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Kegiatan praktikum kedua yaitu uji karbohidrat. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Praktikum yang ketiga yaitu uji lemak. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, pada materi praktikum ini kita akan membahas tentang pengelompokan bahan makanan dan juga uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan juga uji lemak. Mari teman-teman kita simak bersama-sama untuk mengelompokkan bahan makanan. Baik teman-teman, di sini sudah ada bahan dan alatnya. Yang pertama itu adalah wadah plastik. Kemudian ada beberapa bahan makanan. Nah, di sini kap plastiknya sudah kita susun. Mari bersama-sama kita memisahkan bahannya. Pertama, aku akan mengenalkan bahan terlebih dahulu. Di sini ada jagung. Jagung itu masuk ke karbohidrat. Kemudian ada kentang juga masuk di karbohidrat. Di sini ada singkong itu masuk di bahan karbohidrat. Kemudian ada ubi jalar atau singkong itu masuk di karbohidrat juga. Sayur kangkung ini masuk ke vitamin. Nah, di sini juga ada daun sawi. Sayur sawi itu masuk di bahan makanan vitamin. Kemudian ada sayur bayam itu masuk di bahan vitamin. Nah, di sini ada buah semangka. Semangka ini juga masuk di bahan yang vitamin. Di sini ada margarin. Margarin ini masuk ke lemak. Kemudian ada santan kelapa. Santan kelapa juga masuk di lemak. Ada beras. Beras ini masuk di karbohidrat. Lalu ada minyak goreng. Minyak goreng masuk di lemak. Nah, di sini ada kuning telur. Kuning telur ini masuk di lemak. Nah, di sini ada susu. Susu ini masuk di lemak. Baik, selanjutnya ada tahu putih. Tahu putih ini masuk di protein. Lalu ada putih telur. Putih telur ini juga masuk dalam protein. Dan di sini ada wortel. Wortel itu masuk ke vitamin. Kemudian ada jambu. Jambu ini masuk vitamin. Baik, itulah bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Nah, di sini sudah kita pisahkan sesuai jenis-jenis bahan makanannya. Ada lemak, ada protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Di vitamin itu ada buah semangka, ada buah jambu, kemudian ada sayur sawi, ada daun kangkung, dan juga bayam dan wortel. Kemudian di dalam karbohidrat ada jagung, ada kentang, kemudian ada beras atau nasi, singkong, dan juga ubi jalar. Kemudian dalam protein ada putih telur dan juga tahu putih. Yang terakhir di bagian lemak itu ada margarin, kuning telur, ada susu, santan kelapa, dan juga minyak goreng. Itulah jenis bahan makanan yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Baiklah, praktikum selanjutnya yaitu uji karbohidrat. Bertujuan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahannya yaitu yang pertama piring plastik yang saya ganti kertas dilapisi plastik supaya lebih gampang lihatnya. Kedua, pipet. Saya tidak menggunakan pipet. Terus yang ketiga yaitu
karbohidrat pada zat makanan yang sudah saya siapkan. Yang pertama dengan pisang. Selanjutnya beri label, karena di sini sudah saya labeli, jadi dipersingkat saja. Kita lanjutkan ujinya dengan meneteskan cairan kalium iodida, yaitu dengan menggunakan betadine pada setiap bahan makanan. Nah, untuk hasilnya teman-teman, perubahan warna yang terjadi yang pertama pada pisang itu berubah menjadi biru agak keunguan. Biru agak keunguan seperti ini ya perubahannya. Terus selanjutnya pada semangka tidak terjadi perubahan. Tidak ada perubahan apa? Warnanya merah. Selanjutnya kandungan selanjutnya itu nasi berubah jadi biru kehitaman. Biru kehitaman, ungu kehitaman. Selanjutnya telur tetap putih, tidak ada perubahan. Begitu juga dengan tahu, tidak ada perubahan, tetap putih. Selanjutnya biskuit berubah menjadi biru kehitaman. Margarin tidak ada perubahan. Tepung berubah menjadi biru kehitaman. Gula pasir tetap warnanya. Kentang jadi agak biru. Hampir kayak pisang. Jadi dari hasil uji coba uji karbohidrat pada saat makanan, dari makanan yang ada di depan ini yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu dan juga kentang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Praktikum selanjutnya yaitu uji lemak. Tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan-bahan yang diuji lemak yaitu bahan-bahan yang kami bawa ada kertas yang berukuran 10x10 sebanyak 12 lembar. Lampu senter menggunakan lampu HP. Lilin, sendok,
Cara kerjanya untuk menguji lemak yaitu dengan cara menggosok-gosok sampai 10 kali di atas kertas yang berukuran 10 kali 10. Baiklah, kita mulai mengujinya. Yang pertama kita akan menggosok tahu dan juga ada putih telur. Kemudian yang mengandung karbohidrat itu ada singkong, ada ubi jalar, ada jagung, beras, dan juga ketan. Kemudian yang mengandung lemak itu ada pada susu, kuning telur, minyak goreng, margarin, ada santan kelapa, dan juga yang mengandung vitamin itu ada sawi, kangkung, ada bayam,
wortel dan juga buah semangka dan jambu.